Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap ya. Gimana nih hari ini? Mental masih aman atau udah tergoncang? Oke ya. Semoga mental kalian aman semua ya, brother. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan di sini ya, market cap itu kan berada di kok market cap lagi ya. Fair and Greed Index itu kan berada di area 53, altcoin indeksnya 19 serta kalau kita lihat market cap di area 3,2 ya. Kita lihat dari net flow-nya Bitcoin ETF ya. Dari ETF-nya lah ya, net flow ETF itu turun bro, net flow-nya turun. Oke, kemarin itu di 600 atau berapa ya, aku lupa, atau 500-an kayaknya turun bro ya. Terus kalau kita lihat, nah inilah yang mengakibatkan altcoin rontok itu ini bro. Kalian tahu kan yang mengakibatkan altcoin rontok itu ini. Bitcoin dominance loh, nyentuh di kepala 64. Ya, gimana nggak rontok untuk altcoin bro? Bitcoin dominance naik, price Bitcoin turun, ya udah bro ya. Siap-siap aja palung Mariana untuk altcoin gitu ya. Tapi nanti kalau Bitcoin dominance ini turun, price-nya Bitcoin ada sedikit recover, altcoin langsung dikasih napas kok. Selalu aja nikmatin proses. Nah, kali ini bro, kita ada sedikit informasi bro ya, yaitu tentang mungkin bro bisa kalian pertimbangkan juga ya untuk 3 meme coin ini gitu kan. Siapa tahu salah satunya kalian punya. Kita langsung gaskan. Nah, jadi di sini brother ada 3 meme coin yang banyak diincar pada minggu ini, siap melonjak secara drastis. Semoga saja bro ya di minggu ini ya, di minggu ini. Jadi ya kalau kalian ingin DCI sebenarnya dalam kondisi market yang meronta-ronta kayak gini ya, yang merona-rona sakit tak berdarah seperti ini adalah momentum yang pas untuk melakukan DCI ya. Kalau kalian masih prospek loh, masih merasa bullish loh dalam sektor kripto ya kan. Harga turun seperti ini bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kebalik nanti udah apa ya, udah mulai hijau kalian baru mau siap-siap masuk. Jangan ya bro ya. Nah, kali ini bro, pasar kripto kan selalu penuh dengan kejutan dan minggu ini beberapa meme coin menunjukkan pergerakan harga yang signifikan. Dari lonjakan harga yang dramatis hingga peningkatan volume perdagangan, berikut adalah 3 meme coin bro ya, yang patut mendapatkan perhatian. Nah, yang pertama itu ada Aura. Aura kemarin sempat kita senggol ya, dia naik 13.000%. Ngeri ya, dalam seminggu 13.000% loh untuk Aura ini. Oke, cuman ya disclaimer dulu kalau kalian ingin masuk nunggu koreksi ya. Nah, Aura ini adalah sebuah token budaya yang dibangun di atas blockchainnya Solana. Lagi-lagi dari meme coin Solana. Menjadi salah satu koin meme yang patut diperhatikan minggu ini. Per 16 Juni bro, token ini diperdagangkan di harga 018. Naik lebih dari 20.000% dalam 7 hari terakhir. Ngeri nggak tuh ya? Ngeri nggak? Nah, kalau kita lihat data daripada si Aura, bro, ya, dia berada di kepala 12 ya dalam bulan ini, bro. Bulan ini ya, kita berbicara bulan ini dia udah naik sekitar 8 ribuan persen, bro. Ya, 8.000% dalam 7 hari terakhir itu 5.000% dari dailynya ya, kita lihat dari dailynya dia koreksi. Ya, dia koreksi setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan kalau kita lihat dari marketnya, nah berbicara tentang market bro, ya dia baru berada di Max Global ya, bitmartxt.com ya. Kalau kita berbicara tentang exchange-nya loh, itu ada Max, bitmartxt.com ya bro ya, Bfox, terus ada di mana lagi nih ya? Belum. Ya, jadi masih kecil lah ya. Masih kecil untuk apa Aura ini ya, Bro ya. Jadi bisa kita lihat ya kalau kita mengacu pada marketnya, dia belum ada di Gate.io, Bybit itu belum ada ya. Crypto.com, OKX ya, Upbit dan masih banyak lagi platform-platform lainnya. Ya siapa tahu nih kalau dia bisa masuk ke Bybit, Gate.io, ya dia bisa recover kembali. Nah, mengingat kalau kita lihat dari segi supply ya, dari segi supply circulatingnya udah terverifikasi coin market cap ya. Total supply di area 965 jutaan. Belum nyampe di area 1 miliar ya. Hampir sih tapi dia belum. Maksimal supply juga di area 965 jutaan.
Dan untuk meme coin kedua itu ada House Coin bro ya. Jadi House Coin ini telah naik 39% dalam seminggu terakhir. Jadi dia juga ya dalam kondisi market kemarin cukup bagus, dia naiknya cukup kenceng juga ya kan. Nah untuk saat ini dia pasti koreksi juga karena market dalam kondisi yang kurang bagus. Nah jadi kalau kita lihat House Coin ini tampaknya siap untuk melanjutkan kenaikan di minggu ini, menjadikannya salah satu koin meme yang patut diperhatikan di minggu ini gitu bro ya. Ya kalau kalian ingin DCI silakan bro ya, DCI tipis-tipis aja kalau kalian masih yakin dengan house coin ini. Nah ketika garis arrow up berada di area 100 itu menandakan bahwa aset telah mencapai titik tertinggi. Dan kalau kita lihat untuk price-nya Housecoin itu di area 0,03 bro ya kan. Terus kita lihat dari segi marketnya juga belum begitu banyak, baru ada di Bitget, Max Global, Get.io, HTE, KuCoin ya. Ini jauh lebih banyak daripada Aura ya kan, tapi dia belum bisa masuk ke Crypto.com, belum masuk juga ke OKE gitu kan, belum masuk ke Adbit. Jadi masih ada prospek atau kemungkinan bro ya. Bybit juga belum listing ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia bisa masuk ke Bybit, OKX atau Crypto.com bro, maka harga dari Housecoin ini mungkin akan grow up juga ya. Cuman kalau kalian ingin masuk tipis-tipis aja gitu bro ya. Harganya saat ini udah mulai koreksi sekitar 28,29% dalam satu hari ini. Jadi kalian bisa manfaatkan penurunan yang cukup tajam ini untuk DCI kalau kalian yakin dengan si Housecoin ini. Mengingat dari segi community bro, itu 78% masih bullish terhadap Housecoin ini. Cuman ya meme coin itu high risk high return ya, high risk high reward. Jadi kalian disclaimerkan kembali. Dan untuk yang ketiga adalah salah satu koin meme andalan daripada si Murad, yaitu ada XPX 6900. Nah, jadi SPX ini telah naik 20% pada tanggal 16 Juni ya kan, sempat diperdagangkan di harga 1,68. Dalam 24 jam terakhir volume perdagangan melonjak hampir 40% mencapai di area 91 jutaan bro ya. Ketika harga suatu saat naik bersamaan dengan volume perdagangan ini menandakan tren naik yang berkelanjutan. Volume yang meningkat pada SPX mengonfirmasi bahwa lebih banyak peserta pasar masuk dan bertransaksi pada harga yang lebih tinggi. Oke ya. Nah, jadi untuk SPX sendiri udah koreksi sekitar 14% kali ini bro ya. Dari harga 1,6 something kali ini berada di area 1,3 something. Nah, melihat dari segi market dulu ya. Market mungkin teman-teman udah pada tahu lah marketnya ada di mana aja. Dia Bybit, Max Global, Get.io, KuCoin ya. Terus kalau kita lihat di urutan kedua Crypto.com, BingX, Kraken, Bitmart ya, Lbank, HTE, Kraken. Nah, jadi kalau kita lihat bro dari OKX belum ya, OKX belum, Bybit belum kayaknya ya. Binance juga belum, Coinbase belum. Jadi masih ada harapan lah ya kalau si SPX ini bisa masuk ke dalam salah satu exchange yang saya sebutkan tadi. Nah, melihat dari segi komunitasnya untuk SPX ini bro, untuk SPX ini 82% masih bullish ya. Cuman tetap disclaimer bro, karena harga SPX udah koreksi. Nah, waktu yang pas untuk DCI ya saat koreksi seperti ini. Mengingat supply-nya hanya 1 billion bro, dan ya circulating supply itu 930 jutaan. Ya apakah nanti dia harganya bisa semahal WIF pada masanya? Semoga saja ya. Jadi target daripada SPX mungkin di ranah 2,5 sampai di area 3 dolar bro. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.